Shalom Tiberias. Shalom. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita mengucap syukur di hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus, membuktikan Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita, amin. Maka kita percaya kita datang di tempat ini dengan hati yang menyembah, dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh satukan hati kita, bersama-sama kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur, hati kami limpah dengan pujian. Kami bangga kami punya Allah yang seperti Tuhan Yesus, yang telah mencurahkan darahnya, yang telah memberikan tubuhnya bagi setiap kami. Engkau yang telah mati, Engkau yang telah bangkit. Bahkan kami bersyukur hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap kami, orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup dalam pertobatan. Dan di sore hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama kami memuji, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami kagum, kami hormat, kami bangga akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang tidak pernah gagal. Kami mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Mengucap berkat buat gembala kami terkasih, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi menangkan jiwa. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang beribadah via live streaming, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menolak, kami mematahkan setiap belenggu intimidasi iblis. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya hadirat-Mu Tuhan yang nyata di tempat ini. Ampuni setiap kami. Darah Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan, melayakkan, mengampuni setiap kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun setiap umat-Mu beribadah, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersyukur, kita yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bawa hati setiap kita, kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Kau sungguh indah, tiada taranya,
ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Mari katakan hikmat-Mu Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau Allah kami yang mulia, mulia dan berkuasa. Mari angkat tangan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, kami hormat, hormat akan Engkau. mari sore hari ini Tiberias, mari bersyukur, pandang kekudusan Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Terima kasih Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami puji, Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari yang mau menyembah Tuhan Yesus lebih sungguh lagi dengan segenap hati. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tiada terselami. Ini yang kami percaya, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kami kagum, kami hormat. akan Engkau. Mari lebih sungguh lagi Tiberias. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Oh, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan, pujian, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah naik ke surga, sediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Mencurahkan Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus ada dalam setiap kami. Sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami menyembah, kami memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya.
hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, oh dimuliakan, ditinggikan. Selamanya Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan dimuliakan. Haleluya. Sembah Dia, puji Yesus, Allah yang baik, Allah yang besar. Kasih-Mu cukup Tuhan, kasih-Mu dinyatakan, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, nama-Mu. Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus Kristus. Kau yang layak kami pun tinggikan. Kau hadir di tempat ini dalam setiap pujian penyembahan kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi kita boleh angkat tangan Bapak Ibu. Pandang wajah Tuhan Yesus. Dia hadir, Dia bertata dalam setiap pujian pengagungan setiap umat-Nya. Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima, sebab Kau layak. Ku agungkan, panggil namanya Yesus, Raja di atas segala. Mari lebih dahsyat lagi Tiberias. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak. Layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari lebih sungguh lagi angkat kedua tangan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Dari dasar hati kami nyatakan Engkau yang layak Tuhan Yesus. Diagungkan,
segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Selama-lamanya Kau layak terima pujian, syukur setiap umat-Mu Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bisa lebih dahsyat lagi gereja di Wilias, tepuk tangan bagi Allah. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Amin. Sekali lagi. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Namanya Yesus. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, oh Raja, Raja di atas segala raja. Buat Raja di atas segala raja. Bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, tepuk tangan di atas kepala kita. Di hari kenaikan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat satu nama yang ajaib, nama yang layak ditinggikan, nama yang layak dipermuliakan, nama di atas segala nama, nama di kolong langit ini, yang kepadanya kami menaruh iman. Setiap pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hari kenaikan ini, kami datang, kami beribadah dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yang hadir di tempat ini, kami yang beribadah via live streaming, kuasa Tuhan menjamah setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan setiap kami. Kami bawa hati kami, syukur kami hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersyukur, kita yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat saudara bagi Tuhan Yesus yang telah bertahta di atas kerajaan surga saudara. Haleluya. Jumpai kiri kanan depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama satu suara kita mengatakan ku tak pandang dari gereja mana, gereja Tiberias. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asalkan bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Umat Tuhan ini berkati sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus Kristus yang telah mati bangkit bagi setiap kita saudara. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kami bersyukur. And 1, 2, 3, go. Mari sama-sama saudara katakan. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Tepuk tangan semua di atas kepala. Biar Roh Kudus turun memberkati setiap kami. Sebab Dialah yang memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Mari menyala-nyala di hadapan Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu, katakan biarlah Roh-Mu Tuhan. Semua biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Sama-sama lebih dahsyat. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yang rindu, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memberkati kita saudara. Haleluya. Tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita saudara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang, Ibu Pendeta Danati Pariaji, dengan tema firman Tuhan, yaitu untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini. Dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Danati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan sama-sama terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Danati Pariaji, untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini dengan tema yaitu tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Program pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Berkatilah kami semua dan seluruh jemaat Tiberias bersama keluarga akan terangkat ke sorga, berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Yohanes 14 ayat 2 hingga 3 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga, agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk kita terangkat bersama-sama Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya. Dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga 8. Hidup orang percaya tidaklah bergantung pada kekuatan dirinya sendiri atau kekuatan lainnya, tapi kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Roma 15 ayat 13. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita semakin bermakna, yaitu kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 20 hingga 24. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka ibadah kita kepadanya akan terbatas oleh tempat, ruang, dan juga waktu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bisa beribadah dan menyembah Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Roh Kudus membawa ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang sungguh dahsyat kita terima melalui suara gembala dari yang terkasih Ibu Pendeta Danati Pariaji. Dan saat ini saudara, lebih lagi kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita percaya firman-Nya pasti mengubahkan setiap kita. Saudara siap diberkati Tuhan lebih lagi, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus yang berkuasa. Tundukkan kepala, mari saudara kita satu di dalam doa sore hari ini. Kami datang Tuhan di tempat ini, kami datang Tuhan tergabung dalam ibadah secara live streaming. Semua karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami. Sebagaimana kami ada Tuhan di hadapan-Mu, semua terjadi karena kasih Tuhan yang tidak pernah putus bagi setiap kami.
Kami mengucap syukur di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kami mengingat bahwa kami punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut, sudah menang atas segala apapun juga. Dia memenangkan setiap kami, menebus kami, jadi penyelamat bagi setiap kami. Itulah Yesus Kristus yang kami sembah. Dalam nama Yesus, ini anak-anak-Mu Tuhan, mereka datang rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajar setiap kami, buat kami mengerti Tuhan, setiap rencana, setiap keadaan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Biar dalam keseharian kami, hidup kami memancarkan kasih dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa, Roh Kudus menguatkan, mengubahkan yang setiap kami yang percaya. Yang sakit, hari ini pasti Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat, Tuhan berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami siap terima firman-Mu di hari kenaikan Tuhan Yesus yang kami rayakan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara, kita menyembah Tuhan. Kami buka hati ini Tuhan Yesus bagi kemuliaan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang siap melihat kuasa Tuhan, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan yang bekerja sore hari ini. Sama-sama saudara. Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah, mengalir di bait suci. Ada perkara yang ajaib tuh saudara. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Engkau bekerja Tuhan bagi kami yang percaya. Angkat tanganmu bersama-sama Tiberias, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari bagi beri bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut
percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara tiada yang mustahil. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus, hanya kepadamu Tuhan saja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Mari bersama-sama katakan, oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh. Haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil. Benar yang terkasih, Pendeta Alexander Simanjuntak boleh bergabung bersama dengan kami pada siang sore hari. Tiada yang mustahil. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, khususnya Bekasi Town Square ya, gereja tercinta kita ini. Dan biasanya hari Kamis sibuk dengan pekerjaan, tapi hari ini kita libur nasional Bapak Ibu, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan oleh karena itu biarlah berkat melalui firman Tuhan pada hari ini ya bisa membawa sukacita bagi kita semua ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Judul kenaikan Tuhan Yesus adalah dari bumi ke sorga. Ya, temanya adalah dari bumi ke sorga ya. Kita pelajari dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasalnya yang ke-24 50 sampai 53. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, slide selanjutnya. Alkitab menceritakan Yesus naik ke sorga, ya, meninggalkan jejaknya yang ditinggikan di atas bumi. Hal ini membuktikan bahwa apa? Bahwa kekuasaan Yesus di atas segalanya dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kekuasaan Yesus melebihi apapun. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita tidak bisa lupa dari namanya kebangkitan Yesus. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, kita tidak pernah lupa juga tentang kematian Tuhan Yesus. Dan kita juga harus memulai dengan namanya Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Karena apa? Karena
Allah menjadi manusia, Yesus mati dan bangkit dan Yesus naik ke sorga, itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, satu persatu akan digenapi. Nah, ketika kita berbicara tentang kelahiran Yesus, Allah menjadi manusia, dan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Yesus naik ke sorga. Ini membuktikan apa, Bapak Ibu? Bahwa Yesus yang Bapak Ibu dan saya percaya, Dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ya, tidak ada manusia yang bisa mati dan bangkit. Tidak ada manusia yang bisa tiba-tiba naik ke sorga. Ya, tiba-tiba naik ke sorga. Kuasanya dari mana? Kalau kita belajar Alkitab di dalam perjanjian lama, ada namanya Elia dan Henok. Ya, mereka tidak mengalami kematian, mereka rapture, mengalami pengangkatan, dan mereka naik ke sorga. Itu bukan karena kuasa Elia dan Henok, tapi karena Tuhanlah yang mengangkat mereka naik untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, makanya kalau hari ini Bapak Ibu dan saya, kita melihat bahwa Alkitab menceritakan Yesus naik ke sorga, itulah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Bapak Ibu. Yesus adalah Juru Selamat. Ya, saya katakan tadi bahwa kekuasaan Yesus di atas segalanya dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kekuasaan Yesus melebihi siapapun. Jadi inilah yang membuktikan bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Dia mampu menjadi manusia, Dia bisa mati dan Dia bangkit dan Dia naik ke sorga, ya kan? Dan Tuhan mampu melakukan apa saja. Oleh karena itu, dengan kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saya harus semakin lagi lebih percaya kepada Tuhan. Ya, di saat kita terbatas dalam menjalankan sesuatu, Tuhan mampu melakukan yang ajaib. Di saat Bapak Ibu dan saya berjalan, bekerja usaha dalam bisnis, bertemu dengan jalan buntu, kita percaya Tuhan mampu ya membuka jalan terbuka bagi kita. Di saat Bapak Ibu dan saya mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu percaya bahwa oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi kita. Ya kan? Jadi ketika kita berbicara kenaikan Tuhan Yesus, ya kenaikan Yesus ke sorga, Yesus bukan berasal dari dunia ini, karena Yesus harus kembali ke sorga. Ngapain Yesus ke sorga? Menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Ngapain Yesus ke sorga? Ya, Yesus menyediakan tempat yang dimana suatu saat nanti Yesus akan datang kembali, ya, untuk membawa Bapak Ibu dan saya jadi warga sorga. Makanya sebagai anak Tuhan, dari mimbar ini saya katakan, setia sama Tuhan Yesus. Jangan setia kepada dunia, setia kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan tergoda oleh keinginan-keinginan dunia. Setia sama Tuhan Yesus. Ya, karena langit dan bumi akan berlalu. Kita tidak selamanya tinggal dalam dunia ini. Ya, kita bukan berasal dari dunia ini. Bapak Ibu dan saya berasal dari kerajaan sorga yang sementara tinggal di dunia. Dan Tuhan nanti akan menjemput Bapak Ibu dan saya untuk jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya dengan kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan kabar baik bagi dunia. Lihat, ya, dunia menganggap salib adalah kebodohan. Dunia menganggap salib adalah suatu sia-sia percaya pada salib. Tapi kepercayaan Bapak Ibu dan saya kepada Yesus terbukti bahwa yang naik ke sorga itu adalah Tuhan. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah Yesus, dan Yesus menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kita bersyukur bahwa di bawah kolong langit ini jalan keselamatan itu hanya Yesus. Itu dia, ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Ya, kita pelajari akan lebih dalam lagi. Belajar dari Alkitab, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, yang pertama adalah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus datang. Ya, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus datang. Kita lihat Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, slide selanjutnya, Pak. Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya dalam kelemahan dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, sebelum kita membahas Yesus naik ke sorga, waktu Yesus mati, bagaimana murid Yesus itu banyak tergoncang. Ya, Petrus hampir menjadi penjala ikan, ya, hampir kembali jadi penjala manusia menjadi penjala ikan, hampir kembali. Kalau Yesus tidak datang ke Danau Tiberias, Bapak Ibu, saya percaya Petrus sudah meninggalkan pelayanannya. Ya, artinya apa? Artinya kematian Yesus itu menggoncang murid-muridnya.
Kenapa? Karena setiap hari bersama Yesus, setiap masalah pasti selesai sama Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang buta, Tuhan celikan. Ada yang mati, Tuhan bangkitkan. Ya, KKR 5.000 orang, mereka belum makan minum, melalui 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa merubah, ya, membuat makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Jadi apapun masalah di dalam pelayanan, murid Yesus itu tenang. Kenapa? Karena ada Yesus. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa manusia itu butuh ditolong. Tuh manusia itu butuh disupport, manusia itu butuh di backingan, butuh di backup, Bapak Ibu. Ya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku harus naik ke sorga. Karena apa? Kalau aku tidak naik ke sorga, roh penghibur itu tidak akan turun, tidak akan bisa bekerja. Yesus harus naik ke sorga supaya apa? Supaya Roh Kudus itu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Makanya tadi saya katakan Roh Kudus, ya, bisa dikeluarkan kalimatnya. Roh Kudus akan menolong orang percaya di dalam kelemahan. Yuk, bisa dikeluarkan kalimatnya. Roh Kudus akan menolong orang percaya dalam kelemahan, ya, dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Bisa dikeluarkan, Mas, kalimatnya, quote-nya, tolong. Ya, Roh Kudus akan menolong orang percaya. Ya, Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya dalam kelemahan dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Tuhan tahu kita lemah, ya. Ada banyak orang Kristen di akhir zaman ini yang minta doakan pendeta, Pak Pendeta, saya sedang lemah. Kenapa, Bu? Ya, masalah ekonomi, Pak, suami di PHK. Tapi lihat, ketika ada Roh Kudus bekerja, ya kan, keluarga yang sedang patah semangat itu, ya, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ya, Roh Kudus mengingatkan firman yang sudah dibacakan. Ya, apa yang Roh Kudus katakan? Bahwa ingat bahwa tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Ya kan, percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus mengerti akan kelemahan-kelemahan kita. Ya, apa kelemahan Bapak Ibu? Mungkin hari ini ada yang sakit, datang ke gereja dengan sakit penyakit. Ya, datang ke gereja, tadinya sudah lemah, tadinya sudah tidak mungkin ke gereja, sudah putus asa. Tapi lihat, ketika Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus mengingatkan, ayo bangkit, ya, melangkah dengan iman. Nanti terima perjamuan kudus, diurapi dengan minyak, oleh bilur-bilurnya engkau sehat dan engkau sembuh. Ya kan? Hari ini Bapak Ibu mungkin datang dengan kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Karena orang tua di kampung, ya, orang tua di kampung mendengar kabar yang tidak enak, orang tua di kampung sakit. Tadi saya mendoakan ada satu anak muda di Bidek, ya, anak muda itu cerita bapaknya di kampung, ya, di Sumatera Utara, di Medan, sakit. Ya kan? Saya katakan Roh Kudus akan menghiburmu. Ya, walaupun engkau di Jakarta, bapakmu di Medan, kau mendengar kabar yang tidak enak, bapakmu sakit, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Ya, walaupun engkau berdoa di Jakarta, ya, orang tuamu di Medan, percaya, ya, bahwa doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Ya, jadi ketika jemaat Tiberias Betos ini datang dengan kelemahan, Roh Kudus bekerja. Ya, siapa sih yang bisa kuat 100%? Ya, kita bukan Superman. Superman itu adalah ciptaan dari Hollywood. Ya, bukan ciptaan Tuhan. Superman itu hanya ciptaan Hollywood. Ya, yang diidolakan oleh anak-anak. Makanya anak-anak cita-cita jadi Superman, kuat terus. Kita bukan Superman, Bapak Ibu. Kita manusia, ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita bisa semangat, ada kalanya kita berani, ada kalanya kita punya roh menyala-nyala. Tapi ada kalanya Bapak, Ibu, dan saya, ya, punya semangatnya turun, bahkan bisa sampai dalam titik terendah. Semua mungkin pernah mengalami dalam titik yang terendah. Pak, saya pernah, Pak, 2 tahun yang lalu dalam titik yang terendah. Waktu COVID, saya punya bisnis habis, Pak, titik terendah. Tapi kenapa bisa bangkit? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya kan? Pak Pendeta, saya sedang dalam titik terendah. Kenapa? Karena saya dikhianati oleh pacar saya. Pacar saya janji mau nikahin saya. Pacar saya sudah kasih lihat foto-foto, foto pre-wedding di Bali. Nanti kita resepsinya di Jakarta, hotel bintang 5. Ini boro-boro, Pak, bintang 7 aja enggak, Pak, katanya begitu. Saya dikhianati, Pak. Emang laki-laki semua itu buaya, Pak. Pendetanya laki-laki, Bapak Ibu, ya kan? Tuh, kayak begini-begini nih, ya kan? Nah, Bapak Ibu lihat, dan akhirnya bisa bangkit, bisa move on. Kenapa? Karena Roh Kudus. Ya, jadi apapun hari ini yang sedang Bapak Ibu hadapi, kelemahan apapun, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, tadi saya katakan lagi juga, Roh Kudus apa? Roh Kudus menolong orang percaya dalam kelemahan dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Tuh dia, ke dalam kebenaran. Ada kalanya langkah hidup kita bisa salah. Ya kan? Ada kalanya Bapak Ibu nyetir, tiba-tiba rupanya kita salah jalan. Kalau salah jalan muter balik, rupanya di situ rumahnya, salah jalan muter balik. Ada kalanya kita jalan hidup kita salah.
Ya, jemaat bisa salah, pendeta bisa salah. Makanya Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau kita sudah salah jalan, diingatkan sama Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran, ayo bekerja sama. Ya, jangan kita acuh tak acuh terhadap Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus diperintahkan Tuhan untuk menuntun hidup kita dengan benar. Ya, langkah hidup kita sering salah. Ya kan, langkah hidup kita sering tidak berkenan di hadapan Tuhan. Langkah hidup kita sering melanggar firman Tuhan. Tapi lihat, kalau hidup Bapak Ibu dan saya dituntun sama Roh Kudus, ya artinya hidup di dalam kebenaran, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Coba lihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lihat Ayub. Ya, 2 minggu yang lalu saya bercerita tentang penderitaan Ayub. Ya, walaupun dia menghadapi pencobaan, menghadapi sakit penyakit, anaknya mati semua, ya kan, dia punya bisnis hancur semua, tapi dia tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuh lihat tuh. Ya kan, Daud, Bapak, ya Daud, ya waktu dia mau berhadapan dengan Goliat, Daud tidak takut, tapi Daud berani menghadapi Goliat. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Roh Allah. Ya, Yusuf ketika dilempar ke gua, dilempar ke sumur, dikhianati oleh abangnya, difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Ya, siapa yang bisa bela Yusuf? Tidak ada. Tetapi kenapa Yusuf tetap setia dan taat sama Tuhan? Karena Roh Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf. Roh Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Makanya kalau sudah salah jalan, ya mari kita kembali ke jalan yang benar. Ya, ikuti jalannya Tuhan dengan baik. Ya, jalannya Tuhan ada berkat di sana. Jalannya Tuhan ada mujizat di sana. Tapi ingat, jalannya Tuhan juga ada proses yang Tuhan izinkan. Nikmati proses yang Tuhan izinkan. Tetap mengucap syukur, tetap percaya. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa mengucap syukur waktu ada penderitaan. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita tidak bisa setia dan taat kepada Tuhan. Coba lihat, ada banyak orang Kristen yang ngambek sama Tuhan karena doanya tidak dijawab Tuhan. Tapi kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap berdoa. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap setia. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap ibadah. Hari Minggu datang, ya ibadah kenaikan Tuhan Yesus tetap datang. Dan mereka percaya tepat pada waktunya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, doa-doa pasti dijawab Tuhan. Ya kan? Hari ini Bapak Ibu menikmati bagaimana Roh Kudus sudah menolong kita. Jangan lupa, ya kalau tahun lalu Roh Kudus sudah bekerja, tahun ini juga Roh Kudus sudah bekerja juga. Dan melihat masa depan ada Roh Kudus di sana. Apa yang Roh Kudus kerjakan semuanya baik bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Yang pertama adalah karena Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong dan menuntun kita ke jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Yang kedua adalah Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita. Ya, Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita. Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, slide selanjutnya. Penentuan jalan ke sorga itu perlu kepastian, bukan spekulasi. Yesus satu-satunya jalan kepastian kepada keselamatan dan jaminan tempat tinggal di sorga. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menjamin keselamatan. Ya, orang boleh ngomong apa Bapak Ibu, di luar sana boleh ngomong apa, tetapi Bapak Ibu dan saya yang sudah percaya akan firman Tuhan, Alkitab tadi mengatakan apa? Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Apa yang Tuhan siapkan di kerajaan sorga? Yaitu rumah bagi kita. Ya, kalau ada opung meninggal, ada opah meninggal, keluarga tulis pesan di Facebook, opah sudah meninggal, pulang ke rumah Bapak di sorga. Langsung keluarga yang masih hidup mengatakan apa? Opah sampai ketemu di Yerusalem yang baru. PD-nya minta ampun Bapak Ibu. Ya kan? Ya, sebagai orang Kristen kita mendapatkan janji itu. Ya, kalau kita ngomong sama orang dunia, mereka berbicara sorga, mereka belum yakin. Ya, karena apa? Karena perbuatan baik terus mereka usahakan. Tidak bisa. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Bapak Ibu, ya kan? Kita yang sudah ditebus oleh darahnya, ya kita sudah disucikan oleh darah Yesus, dosa dan pelanggaran kita diampuni. Sudah seharusnya langkah hidup kita sebagai buah kita diampuni, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Karena apa? Karena masuk dalam kerajaan sorga, logikanya seperti kita masuk pintu sempit atau pintu lebar.
Alkitab mengatakan masuklah lewat pintu yang sempit, bukan pintu yang lebar. Pintu yang lebar di situ banyak godaan dan cobaan di sana. Banyak orang Kristen yang tidak kuat masuk pintu yang sempit. Orang Kristen banyak memilih pintu yang lebar. Di sana hidup mau suka-suka, hidup mau dalam dosa, hidup dalam keinginan daging, hidup dalam keduniawian. Lewatlah pintu yang lebar, lewatlah pintu yang tidak sempit. Tetapi kalau kita masuk dalam kerajaan sorga, Alkitab memberikan contoh, masuklah dalam pintu yang sempit. Ya, untuk menerima rumah di sorga, masuklah lewat pintu yang sempit. Pintu yang sempit berbicara apa? Di situ ada proses. Di situ kita harus meninggalkan kedagingan kita. Di situ kita harus meninggalkan keduniawian kita. Dan di situ kita harus menjaga pertobatan dan kekudusan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, makanya kalau Bapak Ibu, selama saya ada di Betos ini, ya, minggu kemarin saya jam 2, sekarang jam 4. Mau jam 2, mau jam 4. Di mana saya berkhotbah, saya tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan setiap jemaat Tuhan. Ayo jaga pertobatan dan kekudusan. Ya, orang Kristen senang kalau dengar khotbah mujizat. Orang Kristen senang kalau dengar khotbah tentang terobosan. Ada KKR terobosan di sana, breakthrough luar biasa. Tapi waktu ada KKR dengan tema bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sepi Bapak Ibu. Jangan. Ya, orang Kristen harus mencintai kekudusannya Allah. Karena apa? Berkat dan mujizat belum tentu bisa membawa orang hidupnya takut akan Tuhan. Lihat, 10 orang kusta. Ya, ketika dia menerima kesembuhan, cuma 1 yang balik kepada Tuhan. 9-nya tidak datang lagi kepada Tuhan. Ya, kalau kita hidup dalam pertobatan dan kekudusan, berkat pasti ngikut. Kalau kita jaga pertobatan dan kekudusan, mujizat pasti ngikut kita. Kalau kita jaga pertobatan dan kekudusan, terobosan-terobosan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Ya, siapa sangka Musa waktu membawa bangsa Israel keluar, berhadapan dengan laut Teberau. Ya, siapa yang belah laut itu kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah yang kudus? Ya, Musa orang yang hidup kudus, dia punya kuasa, dia belah laut atas perintah Tuhan. Dan Allah yang kudus itu membuat terobosan bagi Musa dan bangsa Israel. Dan akhirnya mereka bisa melewati laut Teberau. Waktu Firaun masuk laut itu, Tuhan tutup laut itu dan Firaun bersama pasukannya mati. Ya, siapa sangka Petrus bisa berjalan di atas air? Ya, kenapa? Karena Petrus fokus kepada Yesus. Ya, siapa sangka Bapak Ibu, ya, Abraham ya bisa mempunyai anak setelah dia usia lanjut. Kalau dia tidak menjaga hidup Bapak Ibu, tidak mungkin. Makanya di dalam kehidupan kita akhir zaman ini, jaga pertobatan dengan baik. Jaga kekudusan dengan baik. Ya, kita tidak selamanya tinggal di dalam dunia ini. Langit dan bumi akan berlalu. Ya, Pak, doakan saya sampai 100 tahun. Kalau sampai 100 tahun. Ya, nggak ada yang tahu. Mungkin tahun ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin hari kenaikan Tuhan Yesus terakhir bagi kita. Ya, 2 minggu yang lalu saya katakan, saya masih ingat khotbah saya akhir Januari, akhir tahun di Nias. Siapa tahu Natal tahun 2023 malam tahun baru 2023 adalah tahun terakhir kita. Buktinya apa? Dalam kedukaan saya pernah bawa jemaat ke kuburan meninggal. Papa, ya Natal kemarin masih bersama. Tuh lihat tuh. Ya, kemarin masih foto-foto, kemarin masih teleponan, kemarin masih WA. Ya, Papa sekarang sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Tuh lihat tuh. Gak ada yang tahu namanya hidup, Pak. Kita boleh jagoan di kerjaan kita. Kita boleh hebat dalam pelayanan. Tapi kita tidak kebal dalam kematian. Ya, kedokteran boleh canggih. Ya kan, obat-obatan boleh canggih. Tetapi kalau Tuhan sudah bilang pulang, pulang. Ya, kalau Tuhan sudah bilang kembali, kembali. Ya, Pak Pendeta Opung sudah meninggal. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Opung hidup benar? Hidup benar. Berarti rumahnya sudah jadi. Puji Tuhan. Pak Pendeta anak muda ini meninggal. Kenapa? Waduh, playboy, cap kampuk, ya kan? Playboy, cap angin. Menurut Pak Pendeta, masuk surga atau tidak? Waduh, saya tidak tahu. Karena ngomongnya depan saya. Tapi setelah ke parkiran jauh, neraka, dadah, ya kan? Ya, hati-hati. Hidup ini bagaikan maut itu satu langkah di hadapan kita. Kita boleh berprestasi, kita boleh hebat dalam bisnis. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, wah repot juga Bapak Ibu. Harta kita tidak bisa tolong kita masuk alam roh. Ya, uang kita yang banyak di bank tidak bisa menjamin kita jadi warga sorga. Ya, kita punya popularitas, kita viral di medsos, tidak bisa menjamin rumah kita ada atau enggak di kerajaan sorga.
Tetapi kalau Bapak Ibu jaga pertobatan, jaga kekudusan, kapanpun Tuhan panggil, kita siap. Kapanpun Tuhan panggil, rumah yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga, yang pertama supaya Roh Kudus datang. Ya, tujuan Yesus naik ke sorga yang kedua adalah Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita, yaitu rumah kekal di sorga. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Yang ketiga adalah apa? Persiapkan diri yang benar karena Yesus akan datang kembali. Persiapkan diri yang benar karena Yesus akan datang kembali. Kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke, slide selanjutnya. Persiapkan diri yang benar sesuai firman Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang pertama itu berbicara tentang Yesus harus mati. Allah menjadi manusia. Ya, Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Setelah 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya dan akhirnya dia naik ke sorga. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berbeda job desk-nya. Kita tadi mengatakan apa? Aku akan datang kembali menjemput Bapak Ibu dan saya, supaya nanti di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa loh, luar biasa. Rencananya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya kita jadi tetangga dengan Tuhan Yesus. Nggak ada yang bilang amin. Kayaknya memang nggak mau masuk surga kayaknya sih. Lupa, ini bukan soal masuk surga Pak. Ini pinjol belum dibayar Pak, pinjol Pak. Udahlah tenang aja, itu Tuhan bereskan nanti. Yang penting dengar dulu nih kabar baik nih tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya kan? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Bapak Ibu, tanda-tandanya sudah semakin jelas. Tinggal dua penggenapan yang belum terjadi, yaitu apa? Rapture, pengangkatan, dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, sebelum Yesus datang akan ada pengangkatan dulu Bapak Ibu, rapture. Siapa itu yang diangkat? Orang-orang yang tadi saya katakan jaga pertobatan dan kekudusan. Orang Kristen yang gak jaga pertobatannya, orang Kristen yang gak jaga kekudusannya, jangan pernah berharap terangkat ke sorga. Kita harus terangkat ke sorga. Rapture itu golden ticket. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak terangkat ke sorga, kita akan masuk zaman antikris 3,5 tahun. Dan kitab Wahyu mengatakan apa? Zaman antikris adalah zaman yang sangat mengerikan. Dan banyak orang Kristen murtad karena tidak kuat di zaman antikris itu. Coba lihat tanda-tandanya sekarang. Ya, antikris memang belum kelihatan, tetapi pergerakannya satu persatu sudah mulai kelihatan. Dimulai dari apa? Dimulai dari namanya ekonomi. Coba lihat sekarang. Orang sekarang udah setiap mall sekarang udah cashless. Ya, beberapa mall di Tangerang udah nggak terima lagi uang cash tuh. Ya, kalau nggak pakai ATM atau nggak pakai QRIS. Ya, coba lihat. Zaman dulu kita kalau belum vaksin, Bapak Ibu kalau nggak ada peduli lindungi, kita nggak bisa masuk mall. Ya kan? Ya, mana peduli lindungi? Nggak bisa, nggak keluar. Ya, tapi Pak saya petugas ya, keluar. Tapi saya anak direktur, keluar. Nah itu deh. Tapi Pak, nah keluar. Ya udah. Iya kan? Iya kan? Coba lihat Bapak Ibu. Elon Musk sudah punya rencana ya masukin chip ke otak manusia. Coba lihat. Di TikTok kemarin saya lihat di beberapa negara di Eropa sudah ada yang masukin chip ke tangannya. Dalam aktivitas ekonomi sudah bisa. Bayar listrik, bayar air. Satu masuk chip, masukin ke tangan di sini. Ya, kalau kita tidak peka dengan zaman yang teknologi canggih ini, ya Bapak Ibu dan saya, kita pasti tertinggal karena kita tidak berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, jangan kaget kalau dengar deru perang. Murid-murid Yesus tanya, bagaimana? Bila mana nanti anak manusia datang? Anak manusia akan datang, tanda-tandanya apa? Deru perang. Makanya ada satu hamba Tuhan berkhotbah di YouTube tentang perang Iran dengan Israel. Itu bisa memicu perang dunia ketiga. Hati-hati loh, makanya nonton berita jangan drama Korea terus. Ya, supaya Bapak Ibu dan saya peka melihat tanda-tandanya. Tuh lihat tuh, ya masalah ekonomi sekarang orang hidup sulit, bencana alam, ya kan, goncangan di mana-mana, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Jangan kaget karena
Tuhan sudah kasih tahu tanda-tandanya tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nanti kalau Yesus datang kedua kali, dunia sedang chaos Bapak Ibu. Dan Tuhan akan datang menjadi hakim yang adil. Ya, nah, coba kita buka slide selanjutnya. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan apa? Yuk, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang pertama adalah jangan tidur. Ayo bangun, yang tidur, bangun. Ada tadi yang, asuh begini, aduh. Duh Pak Pendeta, mohon maaf, saya tidur di gereja. Kenapa Bu? Kalau tidur di gereja itu damai Pak Pendeta. Apalagi nih gedung bagus, AC dingin. Di rumah kipas angin terus, ini belakang kerokan Pak Pendeta. Angin malam, angin duduk, angin malam, angin duduk. Ya itu lihat. Ya kan? Aduh Pak Pendeta, di rumah kaki, kepala, kaki tidak bisa tidur. Tapi waktu masuk betos, masuk pujian penyembahan, waduh rasa damai sukacita itu luar biasa. Apalagi ketika Pak Alek mengatakan kita buka Yohanes 14, itu ngantuknya luar biasa Pak Pendeta. Bilang aja males itu baca Alkitab. Ya kan? Jangan tidur. Dengan kata lain berarti kita nggak tidur. Secara fisik kita tidur, tetapi secara roh kita berjaga-jaga. Ya makanya mau perkuat jam doa kita. Perkuat. Ini Alkitab yang katakan berjaga-jaga dan berdoa. Perkuat pembacaan firman. Ya, latihan badani terbatas, tapi ibadah itu mengandung janji. Ya, jangan lagi malas ibadah, jangan lagi disuruh-suruh untuk ibadah. Untuk ibadah masa ribut suami istri, untuk ibadah masa ribut anak sama keluarga, sama orang tua. Ibadah loh ini, kita ketemu Tuhan. Pujian penyembahan, dengar firman. Kita diurapi, terima perjamuan kudus. Tapi masih banyak orang Kristen yang malas beribadah untuk hari Minggu. Apalagi kenaikan Tuhan Yesus. Ya, makanya lihat kan kalau Natalan, tahun baru, gereja full. Ya, saya orangnya hafal jemaat loh. Kalau kayak gini saya hafal nih. Saya kan udah mulai sebulan nih di Betos nih. Udah 2 bulan ya. Udah hafal jemaat-jemaat. Oh, yang ini. Nanti tahun malam Natal, ini orang dari mana ini ya? Ini orang dari mana ini ya? Wah, ini Kristen Nataru nih. Kristen Natal tahun baru Bapak Ibu. Ya kan Kristen pohon Natal. Pohon Natal atau Kristen pohon Natal. Kalau udah mulai Natal keluar dari gudang, tahun baru pohon Natal masukin lagi ke gudang. Nah itu dia orang Kristen. Orang Kristen pohon Natal, orang Kristen gudang Bapak Ibu. Jangan. Ya, semakin mendekati akhir zaman, jangan tidur roh kita. Terus dekat sama Tuhan. Ya, itu dia. Yang kedua apa? Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Tadi saya katakan, jaga pertobatannya. Jaga kekudusannya. Bapak-bapak jaga pertobatan. Jaga kekudusan, jangan sampai ada orang ketiga dalam rumah tanggamu. Pak Alek, puji Tuhan Pak, perusahaan buka cabang, puji Tuhan. Nanti Pak Alek saya undang ngurapi cabang di Cirebon, di Bandung, saya datang, kita urapin. Tapi satu pesan saya keras, keluar rumah tangga jangan buka cabang di mana-mana. Tuh lihat, ya cabang perusahaan boleh buka di mana-mana, tapi rumah tangga nggak boleh buka cabang. Satu untuk seumur hidup. Ya, bapak-bapak, di mana engkau melangkah, harus ingat, aku sudah punya istri. Oh, haleluya. Istriku Tuhan. Waktu sebelum menikah, pinggangnya 29. Sesudah menikah, 92 Tuhan. Tapi aku tetap sayang sama dia. Aku tetap cinta sama dia. Naunu. Ya, kalau pacaran kan indah ya. Ayo sayang nge-gym bareng. Wah. Iya kan, seret. Sewa PT patungan, wah supaya perutnya six pack, ya. Yang laki dadanya bidang, yang cewek pinggangnya singset, wah. Setelah menikah, wah nonton drama Korea, Indomie 2 mangkok Bapak Ibu ya kan. Ayo sayang nonton drama Korea barengan yuk. Iya. Saya berapa hari kemarin tuh, ya. Saya lagi mau masuk kamar, tiba-tiba istri saya bilang begini, aduh bang lapar bang, aduh. Saya bilang, tahan, sabar. Ini kita jam 10, dikit lagi jam 5, tidur aja. Minum air putih anget, banyakin. Sabar sayang, sabar. Aduh bang, tapi kan aku belum makan dari siang. Oke, belum makan berarti, belum makan berarti lapar kan. Ya udah, dia pesan sate padang Bapak Ibu, sate padang. Bang kamu mau sate padang enggak? Ya udah. Dia turun ke bawah, saya turun ke bawah, saya temenin dia akan makan. Roh penurut daging lemah Bapak Ibu. Jatuh juga kita makan nasi itu sate padang. Jatuh juga. Akhirnya saya sama istri bagi 2 itu sate padang Bapak Ibu. Ketawa-ketawa.
Gagal kita punya diet Bapak Ibu. Gagal. Saya bilang kurang ajar nih sate Padang nih. Ya kan, pencobaan. Pendeta Alexander Simanjuntak jatuh dalam pencobaan Bapak Ibu ya kan. Sate Padang. Tuh lihat. Ya kan. Waktu bersama, waktu pacaran, waduh kurus bersama. Tapi waktu menikah, gendut bersama Bapak Ibu. Tetap setia Pak, tetap setia. Walaupun dulu waktu pacaran istri pinggang 29, waktu nikah istri pinggang 92, tetap setia. Tetap setia. Ya, ibu-ibu tetap setia sama suami. Tetap setia sama suami. Walaupun dulu ketemu di gym perut suami six pack. Tapi sekarang kayak Gunung Putri Bapak Ibu ya kan. Aduh Tuhan, perut suami gua kayak Gunung Putri ini. Tapi tetap sayang. Tetap sayang sama suami. Walaupun di luar ada yang laki-laki tinggi besar six pack, jangan tergoda. Ya kan, jangan tergoda. Jangan tergoda. Tetap yang Gunung Putri itu kesayangan kita. Iya, harus begitu. Harus setia. Itu dia, orang Kristen harus setia. Anak-anak muda, ya berapa kali saya ingatkan, hati-hati dengan pergaulan. Ya, hati-hati dengan lawan jenis. Aduh, ngeri. Ya, ada orang tua mengatakan, Pak Alek, anak saya udah tanya-tanya boleh pacaran atau tidak. Terus ibu bilang apa? Sebentar aku tanya dulu sama pendeta Alek. Bu, ngapain juga tanya ke saya Bu? Ibu kayak gak punya wibawa lah, saya bilang begitulah. Apa-apa tanya pendeta, apa-apa tanya pendeta. Ibu kan orang tuanya, punya keputusan lah. Anak ibu umur berapa? Baru lulus kuliah, baru lulus SMA, mau kuliah semester 1. Bilang sama dia, jangan pacaran dulu. Ya, bayar uang kuliah mahal. Ya, 1 semester berapa? 1 SKS berapa? Sekolah dulu yang benar. Nanti kalau udah lulus jadi sarjana, kerja, udah punya uang, bolehlah membuka hatinya untuk lawan jenis. Sekarang orang, waduh, masih SMP, udah papa mama. Masih SMP, udah papa mama. SMA kalau Valentine candlelight dinner, happy Valentine dears, ya kan, yang baru SMA ini, ya kan, kuota aja masih minta bapaknya, bapak ibu ya kan. Iya, wah udah jemput ceweknya pakai mobil bapaknya. Candlelight dinner di mana? Di restoran yang mahal. Ceweknya bilang, kamu punya uang? Oh tenang, aku banyak uang. Padahal baru pinjol bapak ibu ya kan. Iya yang 2 bulan lumayan 8 juta ya kan. Demi ini namanya Valentine. Tuh lihat, masih SMA udah Valentinean. Saya jarang Valentine sama istri, waduh jarang Valentinean. Dulu waktu saya ke Manado, saya ketemu istri kan, waduh, saya salaman sama istri saya, kenalan, dalam hati saya, kamu akan menjadi milikku. Wah, iya, setengah doa, setengah santet bapak ibu ya kan. Pendeta selalu menang. Iya, tanya istri saya. Saya bilang sama, wah ini siapa nih, cantik nih. Cuma kan kalau pendeta kan langsung kenalan, disangka kan, pendeta ganjen, bahaya bapak ibu. Jaga nama baik. Saya punya tim, Ngana tahu itu cewek itu siapa namanya? Oh tahu. DP nomor Ngana tahu. Tolong dibantu. Tim sukses tolong dibantu. Saya bilang. Biar kita bisa kenalan. Udah, dapat nomor handphone, kenalan ya udah. Ya kan? Saya ingin katakan anak-anak muda, otakmu jangan pacaran mulu. Belajar dulu. Ya, karena masuk dalam rumah tangga itu adalah kehidupan yang real. Kehidupan yang nyata. Ya kan, tanya yang sudah berumah tangga, minum Panadol udah berapa kali? Tanya yang sudah berumah tangga, dulu waktu masih gadis, mana ada asam lambung? Waktu masih gadis sehat sempurna. Menikah 3 tahun, asam lambung terus. Ayo jujur-jujuran aja sama kita. Gini-gini nih pendeta pembimbingan pranikah ini. Iya. Dulu waktu masih gadis, Pak. Sehat, Pak. Waktu masih gadis tensi 120/80, Pak. Ini setelah menikah 170/100, Pak. Makan apa saya, Pak? Oh. Ya kan? Bu, gimana sama suami? Itu dia, Pak. Itu yang bikin tensi saya naik, Pak, katanya begitu. Nah, itu dia. Ya, dikiranya menikah gampang apa? Oh, hati-hati. Ya kan, yang senior pasti apa yang saya katakan pasti ngerti lah. Ya makanya anak muda ya jangan kita macam-macam hidupnya. Ya persiapkan diri dengan baik ya. Jaga kesetiaan Bapak Ibu. Suami istri kalau setia
jaga rumah tangganya baik. Anak muda kalau setia sama Tuhan, jaga hidup baik. Pasti kedatangan Tuhan Yesus, dia pasti dimateraikan jadi warga sorga. Amin. Ya, dan yang ketiga apa? Yang C, yuk yang cepat saya. Yang C apa? Waspada akan ketamakan. Ya, waspada akan ketamakan. Jangan cinta uang. Ya, hati-hati. Cinta uang adalah akar dari kejahatan. Ya, Pak, berarti kita nggak butuh uang. Tuhan tahu kita perlu uang. Tapi ikuti SOP-nya Tuhan, yaitu apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak hidup untuk uang, Bapak Ibu. Hidup kita untuk Tuhan. Kalau hidup untuk uang, berarti apa? Orang itu bisa nggak ke gereja karena uang. Orang itu bisa nggak berdoa karena uang. Orang itu bisa nggak baca Alkitab karena uang. Tapi kalau hidup kita untuk Tuhan, ibadah nggak usah disuruh-suruh, kita pasti ibadah. Kalau hidup kita untuk Tuhan, disuruh doa, nggak usah suruh doa, berdoa, dia pasti berdoa. Kalau kita hidupnya untuk Tuhan, nggak usah disuruh baca Alkitab, orang itu pasti baca Alkitab. Makanya Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, Tuhan ngerti, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Itu dia. Dan yang terakhir, persiapan kita kedatangan Tuhan Yesus. Yang terakhir, waspada terhadap ajaran sesat. Ya, waspada terhadap ajaran sesat. Hati-hati, sekarang banyak ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa apa? Di luar Yesus ada keselamatan. Hati-hati. Jemaat Tiberias, kita sudah perkuat pondasi iman kita. Gembala sidang kita, mendiang, Pendeta Dr. Rese Pariaji bersama Ibu Gembala. Ya, bertahun-tahun mendirikan gereja ini untuk menyerukan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, hati-hati. Ya, sekarang pengajaran-pengajaran sesat bukan hanya di medsos saja, bukan hanya di handphone, di TikTok, di Instagram, tapi apa? Pengajaran itu datang ke rumah, door to door. Hati-hati. Mendingan kalau siang-siang mau rumah dikunci, gerbang dikunci. Kalau bisa terbuka, mendingan sewa anjing bulldog Bapak Ibu di rumah. Bisikin anjing bulldog. Kalau pengajar sesat, gonggong. Shalom, wah pengajar sesat. Nah udah. Kalau Pendeta Alex datang, ya, Bapak Ibu mungkin pengalaman Bapak Ibu pernah kan didatangin ke rumahnya, ya. Dia bawa bulutin bagus, dia ngomong, wah ngalur ngidur. Pas ngomong tentang Yesus nggak mau, ya kan? Apalagi ditanya, Bapak gereja di mana? Tiberias. Dia minder langsung. Ya udah deh, ya salah orang Bapak Ibu, ya kan, salah orang. Kita Tiberias hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah yang menjamin keselamatan kita jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya apa? Berjaga-jagalah. Karena kenaikannya, Yesus akan kembali menjemput orang percaya yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami
Engkau melihat setiap jemaat-Mu mereka Tuhan. Mereka merindukan lawatan-Mu Tuhan. Di saat mereka datang ke rumah-Mu pada hari ini, ada beban berat yang mereka bawa, ada kepahitan yang mereka bawa, ada kesedihan, ada penyakit yang mereka bawa. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mereka percaya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan untuk memberikan kekuatan bagi yang lemah dan menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Oh Tuhan, hidup di dalam akhir zaman tidak mudah. Hidup di dalam akhir zaman sulit. Banyak godaan, banyak pencobaan, banyak penyakit sampar, deru perang kami dengar. Dan setiap berita-berita membuat kami gelisah. Oleh karena di malam hari, di sore hari ini, biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus mengisi hati dan pikiranmu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kebimbanganmu kepada Yesus. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang selalu menjaga hidup kita. Apapun yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Apapun yang kita perlukan Tuhan berikan. Oleh darahnya siapapun hari ini yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang berbeban berat Tuhan angkat bebanmu. Dan Tuhan turunkan mujizat, memberikan kelegaan bagi kami semua. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Oh kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus melenyapkan ketakutan, melenyapkan kebimbangan. Kami berseru kepada-Mu Yesus. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menjaga dan memberkati kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang besar. Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kita agungkan, kita kasih tepuk tangan, haleluya. Hari sama-sama di hari kenaikan ini kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita sambut yang terbaik, pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan
Kita akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Bapak Ibu, kita angkat rotinya dulu yang akan kita doakan menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Hari ini percaya setiap doa-doamu dijawab Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan. Percaya Tuhan Yesus menjamin keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi, anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kami juga berbuat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah jaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan boleh maju ke depan, karena habis ini saya langsung ke Kelapa Gading Nias ya. Sebelum tutup berkat, saya akan doakan Bapak Ibu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan
dijadikan baru serupa gambaranmu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Oh, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan
bagaikan baru, serupa gambaranmu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Hamba berdoa secara khusus buat Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati ya, juga di mana melangkah dijaga malaikat. Pelayanan Ibu Gembala penuh kuasa dan mujizat bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat yang hadir. Tuhan berkati pada hari ini. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus agar setiap ibadah Tuhan berkati, dan juga mulai besok ada doa Pentakosta. Kita doa setiap rally doa Pentakosta semuanya berjalan dengan baik dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Seluruh jemaat yang hadir Tuhan berkati agar seluruhnya rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Berkati buat Dr. Julia bersama keluarga besar yang hadir. Tuhan berkati selalu dalam karir, dalam keluarga, dalam usaha bisnis. Tuhan buat berhasil. Juga Pak Sabron bersama istri, Tuhan berkati juga tanahnya di Ketapang agar bisa dijual, dan ada banyak juga pembeli akan datang dan terjadi mujizat ya, mendapatkan harga yang cocok. Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Secara khusus hamba juga berdoa untuk Ibu Ratna Jumino yang tinggal di Sydney. Kita doa sembuh ya, yang kemarin jatuh. Hamba doa agar tulang-tulang yang jatuh juga kembali pulih, tidak dioperasi. Dan kita percaya Ibu Ratna Jumino sembuh, panjang umur, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu sampai ku terima.